Ya, mungkin standby keyboard di situ ya. Nanti saya kasih aba-aba baru kamu mulai. Selamat pagi semuanya. Saudara, kita agak terburu-buru karena memang harus ke airport nanti saya secara cepat, tapi percayalah sudah cukup. Saya lihat waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Kita mulai, saudaraku, dari kitab Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Kita akan baca semuanya. Mari diucapkan, diperkatakan. 1 ayat dulu. Nanti saya akan tunjukkan baru pasal 1 ayat 1 ada maksud Tuhan buat kita semuanya. Kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saudaraku, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in the beginning God created apa? The heavens and the earth. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Ibraninya, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aram. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibraninya kurang lebih bunyinya begini. Bereshit bara Elohim. Ya. Et hashamayim we et aharet. Aharet gitu ya. Nah, kata pertama yang dipakai huruf awal itu adalah bet, kata bereshit itu. Nah, bet itu modelnya seperti ini. Coba saudara lihat dan saudara lakukan seperti saya begini. Tangannya dibuat seperti ini. Bet, katakan bersama saya. Bet. Nah, huruf bet itu kayak begini, terus di tengahnya tuh ada titiknya, tek gitu. Bet dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, bet ini mengandung beberapa pengertian dalam bahasa Ibrani. Pengertian pertama, bet itu bicara soal mulut. Ya, mulut. Ya, kan modelnya kayak mulut memang, mulut yang menganga, yang dibuka. Semua coba saudara ikuti saya gerakan pagi ini. Kita pagi-pagi banyak bergerak sehat ya. Semua kolesterol dibakar. Kita naik ke atas begini. Nah ke atas begini. Coba naik. Nah, ini ayat 1 ini akan menunjukkan inilah sebenarnya tujuan hidup. Kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya. What is the goal atau the purpose why God created you and me? Ya, pertama. Ya, ini ada lagunya. Coba kalau dalam FFF. Baru pasal 1 ayat 1 huruf 1 lagi. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Tahu lagu itu? Oh, gak tahu ya. Padahal lagu Amerika loh itu. Ya sudahlah, lagu Indonesia lah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nah, saudara singkat tuh ya, kita hidup itu pertama, saudara ada untuk memuliakan Tuhan. Hidup itu milik Tuhan. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. There is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan dalam prinsip pemerintahan kerajaan Allah. Termasuk hidup kita itu milik Tuhan. Makanya layak dikembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Termasuk kita hidup untuk memuji menyembah Tuhan. Saudaraku ya, Alkitab bilang kamu akan jadi sama seperti apa yang kamu sembah. Kalau kamu nyembah duit, dolar, kamu akan seperti dolar modelnya, saudaraku ya. Tidak ada sesuatu yang kekal. Dolar itu mengalami inflasi. Dolar bisa mengalami devaluasi, saudaraku ya. Kalau saudara menyembah popularitas, saudaraku jadi seperti itu. Tidak ada orang popularitasnya itu bisa kekal, bisa ya saudaraku, tidak ada ya. Di Indonesia artis-artis itu kalau sudah mulai tidak terkenal, saudaraku ya,
Karena popularitasnya sudah menurun, mereka bikin sensasi, saudaraku ya. Bikin perbuatan apa yang sampai akhirnya TV nyorotin lagi gitu ya. Supaya mendongkrak popularitasnya. Tapi sampai kapan? Capek deh saudaraku ya. Kalau kita menyembah hal-hal seperti itu temporer. Tapi Alkitab bilang kalau kita menyembah Tuhan, kita menyembah Yesus, kita akan menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kita akan jadi seperti apa yang kita sembah, saudaraku ya. Kalau perhatikan baik-baik, saudaraku, kata menyembah itu sendiri di dalam bahasa Yunani yang Yesus sering pakai itu adalah kata proskuneo. Proskuneo itu berasal dari kata mencium tangan. Nah, ya, semua bawa tangan masing-masing. Bawa ya, tolong dicium dulu. Kalau bawa istrinya, tangan istrinya dicium. Gitu ya. Nah, saudaraku. Apa maksudnya kebenaran ini? Seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Itu proskuneo. Siapa yang punya anjing di rumah? Ya, waduh, sedikit. Oh, cuma ada juga ya, ada 2 anjing ya. Siapa yang makan anjing? Bahaya di Amerika, saudara. Kalau di Indonesia orang Manado, orang Batak, ya anjing nggak selamat, saudara ya. Musim-musim Natal seperti ini, lagu-lagu Natal kalau di Manado kayak ini ya, jingle bells, jingle all the way gitu ya, atau malam kudus. Kalau bunyi Natal, kalau di Manado itu bulan November sudah lagu Natal dipasang, saudara. Itu anjing-anjing diam semua, saudara. Oh, tidak ada satu yang macam-macam, saudaraku. Kalau misalnya bisa ngomong gitu, dialog antara babi, anjing gitu ya, tanya, kenapa kamu suka diam begini ya? Kenapa kamu diam-diam gitu? Oh, sunat, semua Natal, semua dekat, orang waktu gitu ya. Mau dikorbankan, saudaraku ya. Dipotong, saudaraku. Itu kalau di Indonesia kan disahkan, Amerika ditangkap. Ya, saudaraku. Lalu kemudian saudaraku, si babinya ketawa, kasihan deh lo mau dipotong gitu ya. Terus si babinya ketawa, kambingnya juga, lu jangan ketawa juga babi. Kenapa? Ntar lagi juga Imlek gitu ya. Artinya giliran lo juga gitu ya. Giliran kambingnya ketawa, gitu ya. Habis itu ada gajah, lu kambing juga jangan macam-macam. Kenapa? Ada hari raya korban dulu di depan. Ya, aman semua mereka, saudara ya. Oke. Tapi yang jelas, saudaraku, anjing itu, apa bedanya anjingnya orang Jawa sama anjingnya orang Manado? Ayo. Anjingnya orang Jawa itu di bawah meja. Anjingnya orang Manado di atas meja, ya. Jadi lauk pauk, saudaraku, RW ya. Oke. Nah, anjing itu, saudaraku, kalau kita pulang ke rumah, ingat ya. Kalian pulang ke rumah, walaupun dia tidur, begitu dia tahu tuannya datang, dia bangun. Waktu dia bangun, dia senang liatin kita. Sambil ekornya kita kipat. Walaupun dia mungkin lagi capek karena semalaman jaga malam, dia bangun terus gini kan. Lalu kemudian dia mulai saudaraku ya. Dan kalau kita dekat kepada anjing itu, yang pertama yang dilakukan, dia akan cium tangan kita. Kenapa anjing itu kalau ketemu tuannya gitu? Saya pernah punya anjing Golden Retriever, tinggi besar, saudaraku ya. Saya rantai dia, ditaruh di depan rumah di teras. Kalau saya pulang kantor, saudaraku, begitu mobil depan rumah, saudaraku, dia langsung, saya lihat dia tidur, begitu saya berhenti, saya lihat kaca dia langsung bangun, dia lihat, Pak Roni datang. Dia langsung bangun, saudaraku. Waktu dia bangun, saudaraku, lemas-lemas dikit. Tapi begitu saya turun mobil, dia semua mulai gini. Wah, saya dekat lagi nih, dia lebih karena saya rantai dia. Kalau sudah saya dekat, saudaraku, tangan saya maju gini, langsung dicium tangan saya. Bahkan dia rasanya mau lompati saya, mau peluk saya. Saudara, saya kasih tahu ya, soal penyembahan, Yesus ngajari kita belajar dari anjing. Anjing itu ada antusiasme, ada semangat, respon yang sama tuannya. Saudara gimana sama Tuhan? Halo? Kebaktian dah. Jalan ke gereja tuh nyeret kakinya di dalam. Makanya ketemu orang Kristen, saudaraku, kebaktian tuh. Kakinya harus diginikan dulu, berjalan, saudaraku. Mesti harus ada rasa passion. Ada holy passion. Ada gairah kudus. Harus ada rasa lapar, rasa rindu. Itu harus dibangun. Mazmur 84, kunci G. Itu bagian kita. Saudara lihat ya.
Sebelum Mazmur 84, ingat ada Amsal 3 ayat berapa itu? 3 yang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara lihat sini. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya tanya, siapa yang disuruh jaga hati sekarang? Yes. Jawab keras, siapa yang disuruh jaga hati? Kita sendiri, bukan malaikat. Apalagi Roh Kudus. Kita ini suka Tuhan suruh kerja. Biar aku yang bekerja di kebaktian ini Tuhan. Kami duduk-duduk saja. Dan hamba Tuhannya yang capek deh gitu ya. Kita banyak menyerahkan semua kepada Tuhan. There is God's part. Bahasa Inggris nih. There is also our part. There is God's responsibility. And there is also our responsibility. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Tidak semuanya buat Tuhan. Tuhan kalau bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kita yang mesti jaga. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahkan Tuhan. Salah kita sendiri karena kita tidak mau jaga hati. Termasuk sikap respon dalam ibadah. Itu adalah urusan kita sekarang, bukan Tuhan lagi. Saudara mesti perintahkan jiwamu. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Saudara mesti perintahkan. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lagi dingin gini, malesnya ke gereja. Perintahkan jiwamu. Pemazmur Daud itu banyak tekanan dia alami. Ya, sudah dapat nubuatan mau jadi raja Israel aja. Nunggu waktunya 13 tahun. 13 tahun. Beberapa saudara baru kerja di Philadelphia berapa tahun aja udah rasanya takut orang Madura bilang. Nunggu janji Tuhan kok lama sekali sih. Nubuatan sudah banyak datang tapi aduh capek rasanya. Daud 13 tahun nunggu. Dan saat-saat dia menunggu itu, dia dikejar-kejar sama pemimpinnya sendiri. Mau dibunuh sama pemimpinnya sendiri. Situasi tidak enak saudaraku. Badan rasanya pengen menyanyi menyembah Tuhan. Tapi Daud tak mau menyerah. Karena urusan jaga hati bukan urusan Tuhan lagi. Urusan pribadi. Daud perintahkan jiwanya. Mazmur 103 muncul. Bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ojo menengahi. Ojo males-males. Jangan pemalas sekali. Bangun. Puji Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu diperintahkan saudara. Halo. Kadang-kadang kita gereja karismatik itu karena kita sudah percaya Roh Kudus. Sampai akhirnya tanda petik mengandalkan Roh Kudus. Tapi mengandalkan dengan cara yang salah. Semuanya Roh Kudus. Tuhan bilang ada tanggung jawabmu. Kamu yang mesti jaga. Kamu yang perintahkan diri. Kamu yang harus mengaktifasi. Saudara bisa beli gadget mahal. Tadi saya dikenalkan sama Pak Robin. iPhone 6s Plus sedang. Itu kalau di Indonesia harganya saudara mahal sekali ya. Bisa 15 juta lebih rupiah. Ya saudaraku. Terus beliau tunjukkan sama saya. Apa istimewanya Pak? Penasaran kan? Belum punya. Jadi belum tahu. Ya? Dia bilang, Pak Roni, baru layarnya aja, dipegang aja goyang. Bisa gerak. Lalu dia tekan, tes gitu. Tahu di dalamnya gambarnya bisa. Punya saya suka ketok. Jadi saudara, kamu sengaja duduk di sini supaya kedengaran. Ya ketawa gue. Masuk kamera. Saudaraku, itu luar biasa kan? Ya, wow. Tapi gadget mahal sekalipun dia nggak akan berfungsi apa-apa kalau saudara turn on kan. Dia nggak akan berfungsi baik kalau tidak kita aktifasikan. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada banyak hal Tuhan sediakan yang terbaik buat hidup kita. Tapi kalau kita pasif, saudaraku, tidak mengaktifasi, saudara gitu-gitu aja seumur hidupmu. Makanya Ibrani berkata gini, menurut ukuran waktu seharusnya kamu sudah ngajar. Dari dulu cuma jemaat biasa saja. Ada beberapa kita mungkin sudah tahunan jadi orang Kristen. Terus ngomong dengan bangga lagi, yang penting setia.
Yang penting setia ke gereja. Ya, tiap minggu kami muncul kok Pak di gereja. Tunggu dulu, Alkitab memang pernah mengajarkan kesetiaan, tapi tidak berhenti di setia. Not just faithful but fruitful. Saudara harus berbuat. Halo, saudara punya mangga di kebunmu. Aduh, kasihan, Philadelphia gak ada kebun. Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Tepatkan dong suara saya. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Gak cocok deh. Dengerin. Yang namanya kebun, kalau ada mangga, terus saudara biarkan mangga itu ada. Pertama mungkin saudara tanam dia sudah keluar. Ya, terus saudaraku waktu sudah jadi mangga dewasa, saudara akan senang, saudara akan foto di situ, saudara akan berteduh di situ, makan rujak di situ sambil berkata, tahun depan gua mau makan hasil dari rujak mangga dari mangga ini. Tapi ternyata tahun depan dia tidak berbuah. Tahun berikutnya lagi dia tidak berbuah. 10 tahun di kebun saudara dan dia tidak pernah berbuah. Saya yakin saudara akan segera potong. Saya harus beritahu kepada saudara, Tuhan itu kepingin jemaat yang berbuah. Halo, jadi gelisahlah kamu kalau cuma sekedar hadir di gereja tiap minggu, walaupun kamu sudah bayar persepuluhan. Walaupun kamu sudah memberi sumbangan-sumbangan, tapi kalau kamu cuma datang toh, tanpa ada sesuatu yang kamu kerjakan untuk menghasilkan buah, jiwa-jiwa, buah-buah karakter, maka sebaiknya pulanglah dengan gelisah. Biasanya hamba Tuhan kan kalau berdoa gini, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan bawa damai sejahtera Tuhan. Kalau saya nanti kedua, pulanglah dengan kegelisahan. Karena engkau tidak berbuat apa-apa, tapi pulanglah dengan damai sejahtera. Bagi engkau yang berkata, Tuhan, saya mau bergerak, saya mau melayani, saya mau berbuat sesuatu, saya mau meningkatkan diri saya mau bangun keintiman lebih dalam, dan lebih daripada itu saya harus berbuah. Karena kalau orang menyembah Tuhan, dimensi keintiman pasti berbuah. Tidak ada orang intim tidak berbuah. Saya dengan istri saya ini menikah 23 tahun. Karena menikah, maka saya boleh berintim dengan dia. Yang masih pacaran jangan pernah intim-intiman. Ya, di Indonesia saya di anak-anak muda KGC, saya buat rule buat mereka. Ya, mungkin kolot tapi biblical. Kalau pacaran, pertama, no kissing before marriage. Sorry lah ya, buat Amerika mungkin gak masuk akal. Tapi ini Alkitab yang bilang, kingdom culture. Ya, budaya kerajaan. No kissing before marriage, no hugging before marriage, and then no sex before marriage. Apakah bisa Pak zaman sekarang? Bisa. 3 minggu lalu saya menghadiri pemberkatan nikah anak seorang hamba Tuhan di Serpong. Pendeta Wiryo Hadi punya anak. Pacaran 5 tahun saudaraku. Tidak pernah ciuman, tidak pernah pelukan, apalagi hubungan seks belum nikah. Waktu pemberkatan nikah itu betul-betul ciuman pertama, sampai bingung. Bingung mau cium mananya. Sampai saudaraku yang memberkati waktu itu Pak Niko. Ayo cium. Sekarang Om. Sekarang ayo. Masa tahun depan. Nyiumnya pun hati-hati saudaraku. Saya dalam hati, saya kan duduk sebelah sana. Saya dalam hati, pasti nyium kening. Biasanya kalau orang nggak pernah nyium kan, nggak langsung nyosor. Langsung, bener saudaraku saya lihat, dicium keningnya. Aduh saudaraku, kesannya indah. Tapi saya sering memberkati pernikahan anak-anak muda saudaraku di Indonesia. Begitu, amin, resmi suami istri. Bangun berdiri, buka selayar, cium. Langsung nyosor. Duh, bahaya itu. Hey, saudara mau ikut culture-nya Amerika atau culture-nya Alkitab? Culture Alkitab itu kerajaan Allah. Kita itu punya budaya sendiri. Makanya Alkitab bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah mana yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Amin. Saudara seperti budaya kita beda, saudara. Ya, walaupun kita di dunia, tapi kita punya budaya yang berbeda. Nah, kalau lihat Alkitab ini pun jangan lihat Alkitab ini, Alkitab lagi capek deh. Ya, lihat Alkitab ini bukan buku agama. This is not religious book. This is a kingdom book. Amin. Ini buku kerajaan. Isinya apa? First, bicara soal a king, seorang raja. Namanya siapa? Yesus Kristus. Isinya apa yang kedua? Isinya bicara the kingdom of God, kerajaan Allah. Yang ketiga, a royal family, keluarga kerajaan. Ini saudara, perspektifnya mesti kerajaan. Oke, bukan buku agama. Do not try to compare this book with other religious book. Jangan mencoba untuk membandingkan buku kita Alkitab itu dengan buku agama lain. Bahasa Indonesianya nggak nyambung. Kalau telepon tulalit. Lihat kalau telepon nggak nyambung kan tulalit, tulalit. Kalau di Indonesia kan nomor yang Anda tuju sedang dalam pergumulan. Itu kalau saya punya operator sendiri bunyinya gitu. Tapi kalau seorang yang menyembah, lihat itu, bed yang pertama ke atas ke Tuhan. Semuanya kemuliaan bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Saya senang kemarin makan sama-sama si Melody, saudaraku ya. Melody ini terus saya nyanyi tadi lagi. Bless the Lord, oh my soul. Langsung dia lihat saya terus mulutnya gini. Lucunya anak sopo. Terus saya nyanyi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Begitu saya nyanyi, anak kecil ini langsung kayak terhubung sama saya. Wow, dari kecil sudah dikasih kemantapan rohnya untuk sebagai penyembah. Christianity is not a religion. Christianity is a deep relationship with God. Agama Kristen itu bukan agama seharusnya. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu seharusnya hubungan yang erat, dekat, intim, melekat, sangat dengan penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Akibat saya intim dengan dia, wanita ini, maka dia hamil, saudara, dan melahirkan 3 orang anak. Orang kalau intim kan, tidak mungkin saya hanya karena saya main mata sama dia gini, terus nyanyi lagunya Arafik gitu. Lirikan matamu menarik becak, senyumanmu manis sekali. Tahu lagu itu ya? Ingat-ingat Indonesia ya. Sehingga membuatku terpesona. Saya lirik ini. Apakah bisa gara-gara saya lirik ini tahu perutnya hamil? Terus bawa genderang kemana-mana. Apakah gara-gara saya cium semua bidang di pipinya, wajahnya, tahu dia hamil? Apakah gara-gara saya peluk dia sampai tulang belakangnya bunyi tahu dia hamil? Tidak. Karena saya hubungan suami istri yang sudah diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus, maka dia menjadi hamil. Dengar saya. Kalau saudara biasa menyembah, building relationship with God, deep relationship, maka tanda petik akan ada tanda petik loh ya. Kehamilan-kehamilan apa itu? Karaktermu semakin menyerupai Tuhan, kehidupanmu semakin berbuah, rohmu menyala-nyala, Pak. Halo? On fire sama Tuhan, tidak akan melempem. Musim boleh dingin,
rohku tetap menyala-nyala. Setrika panas berguna, setrika dingin saudaraku. Mungkin saudara berguna juga Pak. Ya berguna cuma buat lempar maling. Itu pun cuma sekali, kalaupun kena. Tapi setrika panas saudaraku, saudara taruh di atas kain yang kusut, licin langsung. Kekristenan yang panas, haleluya. Kekristenan yang hidup, kenapa? Karena terbangun hubungan dengan Tuhan, bukan karena kebaktian hari Minggu, day by day. Saudaraku, jadi hidup kekristenan kita. Bersekutu bukan cuma nyanyi nyembah tok, firman Tuhan. Bersekutu tiap hari, baca Alkitab. Saudara, ikan apa yang bisa melawan arus dengan arus kuat sekalipun? Jenis ikan apa? Ada yang bilang salmon. Siapa lagi? Apa? Yang arus keras sekalipun dia bisa terus. Ikan apa? Lumba-lumba. Apa lagi? Satu aja sebetulnya, ikan yang hidup namanya. Saya bisa sebutkan ikan yang bisa melawan arus itu cuma ikan yang hidup. Ikan mati pasti terbawa arus. Tanya ibu Dorcas yang suka masak ikan. Kemarin dia bawa ikan ke Dover, saudara. 2 ikan gede-gede, saudara. Orang Manado bilang, oh dodo Kalau orang di kampung halaman tuh, kayak aku ya. Hanya ikan hidup. Dengar saya, hanya kekristenan yang hidup yang bisa melawan arus dunia. Dan untuk bisa mencapai kehidupan kekristenan yang hidup, saudara harus memiliki deep relationship with God. Punya persekutuan dengan firman. Ngerti sekarang rambu-rambunya apa, peraturan ketetapan apa. Dan sekarang mulai berjalan dalam ketaatan. Kunci G. Ada satu lagu dalam Yesus, diambil dari Yeremia pasal 15. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Seharusnya ya, buat orang yang cinta sama Tuhan, firman itu dinikmati. Bukan cuma makan apa? Atau tinurangsa. Saudara bisa nikmati. Sedap sekali doain. Tapi saudara waktu baca Alkitab, saudara nikmati, direnungkan. Berapa banyak saudara kepingin rumahmu diisi barang-barang berharga dan menarik? Cuma 2 orang, ya nggak usah saya lanjutkan. Mau kepingin miskin semua kok. Ngapain Amerika loh? Amsal 23 ayat 42 ayat 23. Amsal 24 atau 23 saya? Amsal 24. Psalm 24. Siapa yang kepingin rumahnya? Nggak berani angkat tangan. Kontrak mbak, kontrak. Namanya rumah sendiri. Sekarang gini, siapa yang kepingin punya rumah sendiri? Terus bukan cuma rumah sendiri, isi perabotannya, barang-barangnya pun berharga dan menarik. Angkat tangan. Yang gak angkat tangan tak parani. Kamu gak mau? Jadilah seperti imanmu. Ayo jawab. Jangan malas menjawab, saudara. Misalnya saya Tuhan yang tanya langsung sama Anda. Siapa yang kepingin punya rumah sendiri plus isinya barang berharga dan menarik? Angkat tangan. Dengerin saya ya. Tolong dengerin saya sini ya. Tuhan tidak mau sebetulnya saudara miskin. Tuhan tidak mau sebetulnya saudara kekurangan. Kalau saudara prinsip Alkitab saudara kerjakan ini, semua akan dipelihara hebat oleh Tuhan. Saya seorang pendeta asli murni, I have no business. Saya tidak punya bisnis apa-apa loh. Aku cuma pelayanan seperti ini. Tapi karena aku melakukan firman Tuhan ini, keluargaku dipelihara oleh Tuhan.
saya bisa menyekolahkan anak ke Amerika. Padahal saya pendeta penuh. Gaji saya tiap bulan sebagai pendeta, gaji resmi saya, tidak bisa cukup membiayai anak saya yang kuliah di Amerika per bulannya. Tapi sampai hari ini dia bahkan sudah S2. Kenapa saudaraku? Firman bekerja hebat melampaui pikiran saya. Nah, nanti saya tunjukkan saudara. Makanya jangan remehkan. Punya persekutuan pribadi sama firman Tuhan itu tiap hari. Alkitab bilang begini, Yosua 1:8. Kalau kamu membaca, merenungkan siang malam, kamu dibuat berhasil. Beruntung lagi. Orang buntung, tapi beruntung. Wow, lo baca ini. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sekarang orang lagi suka di Indonesia ibu-ibu tas merek H. Apa itu? Haleluya. Ibu-ibu kalau pakai tas itu, wow. Di Indonesia saya bisa bedakan siapa yang pakai tas murah sama tas mahal, saya bisa bedakan. Kalau tasnya murah, makanya gini saudaraku, dipegang biasa gini. Biasa ke bawah gitu. Jadi kena lantai kotor apa enggak apa-apa, murah pasti. Pegangnya gini. Tapi kalau sudah agak mahal, pegangnya gini. Ya. Bahasa Jawanya dikempit. Tapi kalau sudah mahal harganya, saya pernah ada jemaat Rock Jakarta beli tas itu 900 juta. Berapa ribu US itu? 900 juta rupiah. 90.000 US dollar. Satu tas. Saya nggak tahu isinya ada toiletnya. Makanya gini saudara. Ibu-ibu gini. Kalau tas mahal, mereknya ditaruh depan. Ada hal gitu. Shalom. Kebaktian saya. 2 jam ada acara gini terus orang kuat dia. Ketemu orang 2 jam begini. Saya nggak bisa bayangkan saudaraku. Setelah 2 jam pulang ke rumah, dia taruh di rumah terus dipanggil Yam pembantunya. Urutin dong, pijitin dong. Sekarang kalau Anda punya tas mahal, saya tanya sama ibu-ibu. Kalau kamu punya tas bagus, tidak usah yang mahal-mahal itulah. Pokoknya tas bagus buat kamu. Walaupun kamu belinya Black Friday sekalipun. Tapi itu tas merek. Dapat diskon 50% karena Black Friday. Saya tanya, kamu taruhnya itu di dapur atau kamarmu? Tolong dijawab. Jelas di kamar. Hanya perempuan yang sakit jiwa yang taruh di dapur. Karena dia tidak bisa bedakan. Kalau kamu punya berlian, kamu taruh di kamar mandi atau di kamarmu? Maksudnya lemari besi. Ya lemari besi di kamar mandi atau di kamar? Disimpan baik-baik. Dengar saudara, ada 3 hal. Rumah didirikan itu bisa rumah tangga, bisa rumah rohani, bisa rumah pelayanan, bisa rumah apapun. 3 hal. Pertama, kuncinya. Pertama knowledge, pengetahuan. 2 understanding, baru 3 wisdom. What is the knowledge? Knowledge is all information. Semua informasi yang kita dapatkan. And then the best information is the Bible. Informasi yang terbaik itu Alkitab. Ketika kita dapat informasi, saudara dengar khotbah seperti ini, informasi saudara terima kan? Saudara banyak informasi nggak dari khotbah saya? Dapat kan? That's knowledge. Sudah. Baru langkah 1 sudah. Jangan puas di langkah 1 saudara. Jangan puas cuma dengar khotbah. Jangan puas cuma dengar informasi, sekalipun khotbahnya hebat sekalipun, lucu mungkin. Tapi jangan puas di situ. Banyak orang Kristen pulang, khotbahnya bagus, lucu, hahaha. Itu cuma 1/3 dari bagian. Harus apa? Langkah kedua. Saudara renungkan baik-baik. Pikirin. Sampai akhirnya saudara apa? Paham. Sampai saudara apa? Mengerti. Maka itu masuk dimensi yang kedua.
understanding. Pengertian. Kalau sudah ngerti saudaraku, jangan berhenti di situ. Ntar kita jadi ahli filsuf. Kalau sudah ngerti, praktekkan semua pengertian yang sudah terima. Ketika sudah praktekkan, berubah jadi wisdom, hikmat. Maka jangan heran, hidupmu diberkati, hidupmu dipelihara, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Karena kamu telah melewati semuanya itu. Ke atas, tangannya semua begini. Katakan sama saya, bet kepada Tuhan. Ya, ingat ya, harus punya persekutuan yang intim sama Tuhan ya. Terus turunkan sekarang. Turun gini. Kalau ada suami istri, tolong ketemukan suami istri. Kayak saya sama istri saya gitu. Ketemukan gini. Tolong suami istri. Pak Indra tolong dengan Bu Wiwin. Tak, yang atasnya Pak Hermanto dengan Bu Dorcas, Bu Leoni sudah dengan Bapak, Pak Johan sudah. Tangannya gini loh, jangan mulutnya jangan menganganya kebesaran Pak Johan. Gini, bed. Terus sekarang yang bagian atas turunkan sedikit karena kita merendahkan diri. Suami istri mesti saling hidup merendahkan diri. Jadi kayak apa ini? Love. Nggak ada di sekolah kita. Love. Wow, baru ayat 1, pasal 1, huruf yang ke-1 loh. Alkitab ini hebat saudara. Artinya apa? Suami istri yang hadir tolong. Suami istri tolong angkat tangan. Suami istri. Maksud saya istrinya yang sah loh ya. Saya kemarin di Dover dapat informasi. Kalau di sini ditanya apa? Istrimu apa? Istri sini atau istri Indo? Saya gitu loh saudara. Rupanya sudah jadi permakluman. Nggak apa-apa punya istri lagi di sini. Sementara ada istri di Indonesia. Namanya juga manusia. Habis itu ke gereja lagi. Terus nyembah Tuhan angkat tangan. Terus doa pengurapan maju ke depan. Gandengan berdua. Saya cuma mau bilang sama saudara, bertobat. Gimana Tuhan mau urapi dan berkati kalau cara hidup seperti itu. Tetap setia dengan pasanganmu walaupun jauh. Halo? Oh, enggak enak sih, khotbahnya enggak enak. Nah, ini kingdom culture gitu. Makanya saya lebih menyarankan bagi saudara yang sudah terlalu lama meninggalkan pasangan, pulang aja ke Indonesia lebih baik. Lebih baik hidup sederhana tapi ada pasangannya di sebelah. Daripada saudara dapat duit dolar banyak tapi saudara tidak tinggal dalam satu. Karena itu akan memancing dosa. Saudara sama dengan berkata sama dosa, lie. Suami istri. Pak, di sini suami istrinya sah semua loh. Kalau nggak ada yang nggak sah, nanti harus ketemu konseling khusus loh, Pak. Kalau saya ketemu suami istri yang nggak sah, karena pernah saya di beberapa kali saya ke Amerika disuruh, Pak ini mau ketemu tolong doakan. Oh suami istri ya, tolak oleh. Oh bukan suami istri. Yang laki punya istri di Indonesia, yang perempuan juga punya suami di Indonesia. Terus living together, the buffalo togetherness, kumpul kebo. Ya jelas tak boleh dong saudara. Gereja jangan diem-diem loh. Jangan tutup mata enggak loh, kasih tahu. Kasih tahu kalau sudah mengasihi. Maaf ya, jangan deh kamu kumpul kebo. Setia sama pasanganmu di Indonesia. Habis mahal biaya, jadi kita tinggal satu kos enak toh, bayar separuh-paruhan. Aduh, saudaraku. Lo saudara ketawa, saya ketemukan di Philadelphia seperti itu. Saya kan sudah keliling pelayanan gereja-gereja Philadelphia, saudara. Makanya saya pesan sama Pak Kris, termasuk sama Pak Sambil Rosid sekarang. Kalau ada hal seperti itu jangan didiamkan, dipanggil. Jangan dibilang, sesat kamu masuk neraka. Jangan, kasihan dia mungkin tidak ngerti. Kamu kasih tahu baik-baik. Yang benar tuh begini loh firman Tuhan.
Bahasanya mungkin tidak enak, saudara. Tapi kalau kamu benar di mata Tuhan, itu indah. Cari yang benar di mata Tuhan, sekalipun mungkin tidak populer. Halo suami istri, lagi buat bed. Sampai Pak Robin semangat yang nonton kesenggol semua. Tekan lampu sesek. Pak, kalau gemes jangan sama lampunya, sama tombolnya. Nama ibu itu Pak, kalau yang lainnya, nama ini adalah hanya suami istri yang boleh. Oke, saudaraku, suami istri, apa maksudnya? Kalau yang pertama tadi bed ke atas, to praise and to worship Him, God, our Lord. But the second thing is puji pasanganmu, puji istrimu, puji pasanganmu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, kapan terakhir kamu bilang I love you sama pasanganmu? Iya ya, kapan ya? Pak, tak ingat dulu Pak. Kapan ya? Kalau ada yang sampai kapan ya? Kapan ya? Kalau ada yang bahkan lebih sebulan. Saya mau bilang dari mimbar yang kudus ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Senyumanmu kok berarti sekali. Nah, kok saya udah menghakimi kok. Mestinya tiap hari suami istri saling memuji. Sayang, I love you. Saya sering nyanyikan lagu ini buat istri saya. Bahkan lagu ini saya nyanyikan. You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like, better to love somebody, to love somebody the way I love you. Param pam pam param pam 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 pam. Oh, langsung there's a light, certain kind of light. Kota. Cinta buat kekasih. Yang belum menikah simpan baik-baik ya. Supaya nanti kalau kamu menikah jangan cuma pas bulan madu kamu lakukan itu. Bahkan ketika tubuh istrimu mungkin sudah melebar ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Rambut suamimu sudah mulai rontok di sana sini. Dan tinggal hanya beberapa butir saja. Tubuhnya dulu six pack, badannya perutnya. Sekarang the whole pack. One big pack. Dulu yang six pack, sekarang 6 month. Tetap katakan pada pasangan, I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you. Jadi ada kata-kata yang membangun, words of affirmation suami istri. Kalau ini terjadi, anak-anakmu pada lihat semua. Suami dengerin saya ya. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada istrimu bukan gadget-gadget terbaru. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada anak-anakmu bukan gadget-gadget terbaru. Boleh saja kamu kasih hadiah itu. Tapi the best gift from you to your children is perlakukan istrimu dengan penuh cinta di depan anak-anakmu. Itu hadiah terbaik. Biar semua mata berkata, amin. Perlakukan istrimu dengan penuh cinta di depan anak-anakmu, Pak Johan. Amin, suami-suami.
Sebab Tuhan mau setiap keluarga, ayat yang ke-28 terakhir, tinggal 2 menit saya. Habis itu penyerahan anak ya. Tolong siap-siap anaknya mau diserahkan. Allah memberkati mereka. Pemberkatan nikah pertama. Amerika ini salah kaprah saya bilang ya. Ngurus driving license, kita mesti belajar kan. Mesti ikut tes tertulis maupun praktek. Itu Amerika kan. There is a preparation. Ya kan? Nyiapin. Kagak gak lulus, ikut testing kedua, ketiga. Itu mau driving license, mau nyopir aja butuh driving license. Tapi aneh di Amerika untuk menikah, ketemu pagi sore langsung menikah bisa di Amerika. Negara ini memandang remeh, walaupun negara ini maju, kekuatan sebuah perkawinan yang konvensional. Alkitab itu menghormati perkawinan, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tolong perhatikan suami-suami, istri-istri. Anak-anak jasmanimu harus jadi anak-anak rohanimu juga. Ulangi. Anak-anak jasmanimu harus jadi anak-anak rohanimu juga. Tanggung jawab mendidik anak-anakmu bukan urusan gereja, apalagi guru-guru sekolah minggu Rocky. Tanggung jawab mendidik anak-anak kita, tanggung jawab rohaninya, tanggung jawab saudara dan saya, orang tua. Jadi jangan salahkan gereja, apalagi guru-guru sekolah minggu. PK-nya sudah kecil. PK tau, love gift. Sudah kecil, dimarahi lagi. Halo? Tanggung jawab mendidik anak-anak kita secara rohani, tanggung jawab orang tua. Biarlah orang-orang, anak-anakmu bisa bangga berkata, Papa. Kamu belajar doa dari siapa? Papa. Kamu belajar Alkitab dari siapa? Papa. Seharusnya begitu. Sehingga kalau nanti ketemu anak-anak saudara tanya, siapa bapakmu? Misalnya, bapakku namanya Roni Daud. Terus bapak rohanimu siapa? Ya Roni Daud itu juga. Orang yang sama. Banyak orang sekarang lain. Siapa bapakmu? Misalnya, bapakku Frankie. Bapak rohanimu siapa? Agus. Nggak masuk akal. Lalu Tuhan berkata, berkuasalah. Oh, kaget ibu itu. Tidak apa-apa bu, bukti Anda masih hidup. Berkuasalah, have dominion, radah. Rumah tangga ada, dari situ kata kingdom muncul. Keluarga, dengerin saya. Keluarga ada, Tuhan mau jadi apa? Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Biarlah saudara, walaupun tinggal di Amerika, jadikan keluargamu miniatur surga. Kalau mau pengen tahu surga yang akan datang itu gimana sih? Lihatlah keluargaku. Disitulah love saling diajarkan, saling pengampunan diajarkan. Disitulah kedamaian diajarkan. Disitulah konflik management, konflik diajarkan, diselesaikan. Disitulah bagaimana respect satu dengan yang lain diajarkan. Semua pengajaran-pengajaran seharusnya dimulai dari sebuah rumah. Sebab kata family, coba buat bersama saya lagi. Bed. Tadi pertama mulut. Kata bed yang kedua. Muncul kata bait dalam bahasa Ibrani. Bait itu artinya family. Home. Not just a house, but a home. Kalau house ini gedungnya. Home, atmosfernya, suasananya. Rumahmu boleh sederhana, tapi kalau ada Tuhan di situ, maka berubah jadi home, sweet home, home blessing home. Oke, maunya ngomong banyak. Kalau Tuhan izinkan Pak, next year liburan summer kita bikin retreat, ya. Tapi ambil cuti loh ya, jangan cuma tepuk-tepuk tangan terus nanti bulan depan gak kelihatan saya. Kapan? Apa kerja cuti? Baik, kemarin sudah ngomong sama Pak Rosid, kemungkinan kita ambil sebelum 4 of July ya, liburan 4 of July, kemerdekaan. Jadi enak ketemu nih, mereka